Halo guys, kembali lagi di channel yang tentunya bukan edukasi apalagi tutorial, tapi pastinya channel ini akan membuat kalian menikmati hidup selama 15 menit dan saking nikmatnya hingga kalian sulit untuk berkata-kata. Di awal film terlihat dua orang yang sedang santai di pinggir laut. Dia bernama Jeongpil dan Go Byung. Tiba-tiba seorang pria bernama Nikolai langsung menembak mati Jeongpil dan film The Merciless pun dimulai. Adegan berpindah pada seorang mafia yang bernama Han Jae-ho. Kita panggil dia Jae-ho. Dia di dalam mobilnya sedang menunggu seorang tahanan yang akan segera bebas dari penjara, dan dia adalah Jo Hyun-so. Dengan sedikit basa-basi mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Scene selalu berpindah kepada seorang polisi bernama Inspektur Sean yang berada di markas seorang bos gangster yang bernama Ko Byung-chul. Para polisi berupaya menangkapnya, namun karena tidak cukup bukti kejahatan para mafia itu, para polisi pun tidak bisa melakukan apa-apa. 좀 됐지? 안 선지. 아유. 이쁜 여자들이랑 데이트도 좀 하고 그러세요. 안 그래요, 한 이사님? Diperlihatkan kisah flashback ketiga tahun yang lalu di penjara Gyeonggi. Saat itu diadakan pertarungan adu gaplok atau adu tampol atau adu kepret atau itulah pokoknya. Setelah salah satu lawan tumbang, giliran Hyun-so yang mengajukan diri untuk melawan pria kuat ini. Pertandingan itu rupanya disaksikan juga oleh Han. Singkatnya, Hyun-so melakukan kecurangan dengan mengepalkan tangannya yang padahal di peraturan permainan itu hanya boleh menampar saja dan tidak diperbolehkan mengepalkan tangan. Hingga akhirnya dia menjadi sasaran napi lainnya. Karena keberanian dan aksinya, Han melihat potensi dalam diri Hyun-so untuk dijadikan anak buahnya. Dan singkatnya, terungkap sebuah fakta bahwa Han adalah penguasa penjara ini karena berhasil menumbangkan lawan-lawannya sejak pertama ia masuk ke dalam sel. Dan dia juga menjadi sosok yang disegani dan berkuasa di penjara itu karena ia mempunyai bisnis penyelundupan rokok ilegal bagi para napi. 앵간한 정통들도 한재호만 보면 철창 안에 지저스라니까. 개인 전화 갖고 다니는 거야 공공연한 비밀이고 취장도 지 사제들로 꽉 채워서는 전용 식당으로 만들어 버렸지. Dan scene berpindah lagi ke 13 hari setelah keluar penjara. Kelompok gangster yang dipimpin oleh ketua kos sedang melakukan pesta malam. Hyun-so yang merupakan anak baru dijamu khusus dan satu meja dengan bos mereka. 칭찬 많이 하더라고. 어떻게? 동생들 앞에서 쪽팔리기 좀 그렇잖아요. Namun hal itu rupanya tidak disukai oleh si Go Byung. Dia bahkan mengeluarkan pistolnya dan menantang Hyun-so. Namun Hyun-so dengan cepat merebutnya dan tiba-tiba Byung dihajar oleh ketua Ko. Kisah penjara pun berlanjut. Di saat itu saingan Han dalam penjara bernama Kim Sung-han yang sedang bersantai dihampiri oleh Han. Han menawarinya untuk membagi hasil pajak rokok masing-masing 50%. Namun Kim menolaknya, bahkan anak buah Han dihajar petugas dan sepertinya petugas penjara lebih condong kepada Kim yang memberi suap lebih besar dari Han. Han kehilangan kekuasaannya dan berakhir di sel isolasi. Bahkan ia hampir ditusuk oleh anak buah Kim. Namun untungnya Hyun-so menyelamatkannya. Han pun berterima kasih pada Hyun-so. Kemudian Han pun curhat bahwa ia kesulitan mengambil alih kekuasaannya di penjara ini. 이 정도면은 내가 이거 계좌이랑 벌써
Dan saat itulah Hyunso menawarkan idenya. HP milik Han dipakai untuk memfoto ratusan rokok yang diselundupkan ke penjara ini. Mereka kemudian menemui kepala sipir dan mengancamnya jika foto ini akan disebarkan dan dikirim ke jaksa di luar penjara yang bisa berakibat buruk terhadap karir si kepala sipir. 너 지금 나 협박하는 거냐? 저런 개새끼. 밖에 있는 이 아저씨의 동생들 친구들한테 다 보내놨어요. 그러면 그 사진들 바로 검찰로 넘어갈 겁니다. Dan singkatnya, Han beraksi membalas dendam pada Kim atas perbuatan kepadanya. Dia disiram minyak panas yang membuat Hyunso tidak kuat melihatnya. Kim dan bawahannya akhirnya buka mulut dan mengatakan jika orang yang menyuruh mereka adalah Ko Byung-chul, bos Han sendiri. Fakta itu membuat Han semakin marah dan darah tinggi. Ia kemudian menyiram kembali Kim dengan minyak mendidih di kepalanya. Waduh, ngeri sih ini adegannya, guys. Di rumahnya, Ketua Ko mengira Kim terkena serangan jantung di penjara. Dan dia khawatir jika nantinya Han akan berkhianat karena gagal dibunuh. Ketua Ko pun lanjut membahas rencana menyingkirkan Han setelah tercapai kesepakatannya dengan mafia Rusia. Dan 3 tahun sebelumnya di kantor polisi terungkap bahwa Ketua Ko adalah CEO Ocean Import dan kepala serikat nelayan. Dan bisnis kejahatannya adalah menyuplai penari telanjang ke sebuah klub malam Rusia. 고병철 날 52개. 원래는 이태원 호텔에 러시아 무용수 되는 일을 하다가 Dan kejahatan mereka juga adalah salah satunya dengan mengirim kokain yang disembunyikan dalam ikan beku. Dan Inspektur Cheon mengusulkan mereka memasukkan mata-mata ke dalam penjara. Dan sosok polisi yang akan dijadikan mata-mata untuk mendekati Han adalah Hyunso. 3년짜리야. 취직하겠습니다. 야, 이 새끼야, 손 내려. 나는 이거 못해요. 아니, 안 해요. 캐릭터 안 맞게 왜 이리 겸손하셔. Awalnya dia menolak karena tidak mau berada di penjara selama 3 tahun karena kondisi ibunya yang sedang kritis di rumah sakit dan membutuhkan donor ginjal. Tapi akhirnya Inspektur Cheon menjanjikan ginjal untuk ibunya dan akhirnya Hyunso pun mau. 어머니 신장 구해줄게. Dan adegan pun berpindah, diperlihatkan para polisi itu menyusun rencana untuk bisa memasukkan Hyunso ke penjara. Dan singkatnya rencana pun ditentukan. Hyunso akan ditangkap oleh polisi karena menyelundupkan barang terlarang di pelabuhan. Dan obrolan mereka pun terhenti sejenak saat Jongpil melihat 3 wanita cantik berfoto selfie. 저자들 참 싱그럽다. Dan di saat yang sama, Go Byung berkunjung ke penjara. Dia rupanya bekerja sama dengan Han untuk menghabisi pamannya sekaligus bos Han sendiri. Han bahkan disuruh melakukan penyelidikan tentang Hyunso dan Han menjawab mempunyai rencananya sendiri. 나 못하겠다. 어쨌든 지금 전쟁하면 Dan di saat yang sama, seorang polisi rekan Hyunso ditemukan telah tewas. Begitupun ibunya Hyunso juga tewas di sebuah jalan raya. Kabar itu membuat Hyunso sedih dan menangis histeris karena dia sangat merasa kehilangan. Singkatnya, dia meminta izin 1 hari kepada Cheon. Namun demi keselamatan Hyunso dan misinya, dia tidak bisa mengabulkannya hingga mereka terlibat sedikit adu mulut. Dan setelah itu Han datang ke selnya untuk memberi semangat. Namun Hyunso malah memukulnya hingga terjadi perkelahian singkat. Tiba-tiba kepala sipir memanggil Hyunso dan memberinya izin untuk melayat ibunya. Dan ternyata itu atas perintahan. Bahkan Han telah membiayai pemakaman ibunya. Dan singkatnya mereka pun mengobrol santai sehingga Han menceritakan bahwa dia juga kehilangan orang tuanya. Han kehilangan orang tuanya ketika berusia 12 tahun. Ia bercerita ibunya sempat akan meracuni keluarganya semua termasuk Han karena frustasi dengan perlakuan buruk ayahnya kepada ibunya dan semua anaknya. 제일 처음 날 죽이려고 한 게 누군 줄 아냐? 우리 엄마란 사람이다.
Han kemudian mengajak Hyun-so bekerja sama setelah keluar dari penjara dan tanpa disangka hal mengejutkan pun diutarakan oleh Hyun-so. Dia berkata pada Han bahwa dia adalah seorang polisi. 너 여기서 나가면 너랑 같이 있으면 재밌을 것 같기도 하고. 나 경찰이야. Hari ke-127 setelah keluar dari penjara, Hyun-so yang menyamar menjadi mafia datang ke seorang penjahat bernama Choi-dae untuk membeli stempel resmi dokumen ekspornya Ko Byung-chul. Karena Choi-dae tidak mau memberikannya, Hyun-so pun menusuk tangan Choi-dae. Ngilu banget anjir. Han dan anak buahnya pun datang menyerang mereka untuk membantu Hyun-so yang kewalahan dan membantai habis semua anak buah Choi-dae dan berhasil menumbangkan algojo Choi-dae yang mencoba membunuh Hyun-so. Dan singkatnya stempel itu berhasil diberikan kepada Ko Byung-chul. 재미? 새끼들 싹 다 정리됐네. Han kali ini datang ke markas rahasia orang Rusia yang bertempat di sebuah bar tersembunyi. Setelah masuk ke dalamnya, Hyun-so disuruh menunggu dan Han pergi untuk menemui bos mafia Rusia yang bernama Gigard. Saat Hyun-so keluar karena merasa gabut di dalam bar, tiba-tiba rekan kepolisiannya menariknya dan memberinya jam tangan yang merupakan jam tangan pelacak. 미쳤어요. 야, 아유, 너 이번엔 조심해서 써라. Dan secara tak diduga, Han kembali datang dan Hyun-so beralasan dia sedang kencing dan menemukan pria mesum ini sedang mengintipnya. Saat kembali ke lift, Han bertanya kenapa dia bisa muncul. Hyun-so beralasan karena jam tangannya yang mencolok, tapi sepertinya Han tidak percaya begitu saja. Dia menggeledah Hyun-so karena rasa curiganya. Adegan pun berpindah kembali saat Go Byung berkunjung ke penjara menemui Han. Di sini fakta pun terungkap. Ternyata Go Byung memberitahukan bahwa Hyun-so adalah seorang polisi dan dia telah menghabisi rekannya yaitu Jong Pil. 자, 그러니까 네가 이 꼬마애는 안에서 봐. 이 옆에 새끼는 내가 밖에서 봤거든? 내가 이 사진을 갖다 딱 건졌잖아. 봐봐. Dan terungkap pula bahwa yang membunuh ibu Hyun-so adalah Han. Ia lakukan untuk memperalat Hyun-so dan menjadikan Hyun-so sebagai anak buahnya. 내 쪽으로 한번 감아볼게. 그러기엔 좀 아까운 애라. 왜? Adegan berpindah ke Hyun-so yang sedang merenung dan tiba-tiba Hyun-so disekap dan dibawa oleh sekelompok orang. Dia diancam dengan disiram bensin dan akan dibakar. Saat dia akan dibakar, orang-orang tak dikenal itu langsung membatalkannya. Dan ternyata orang-orang tak dikenal itu adalah rekan-rekannya Hyun-so, yaitu para inspektur kepolisian. Cheon meminta informasi rencana pengiriman kokain itu kepada Hyun-so. Namun Hyun-so masih menunggu kepastian dari orang Rusia itu. Dan Hyun-so malah balik bertanya siapa dalang yang membunuh ibunya. Namun Cheon menutupi kasus pembunuhan ibunya Hyun-so karena ia masih belum bisa mengungkapnya sekarang. 우리 엄마 친새끼는 아직도 안 잡혔어요? 좀만 더 기다려보자. 지금 관할사에 압력 넣고 있으니까. Adegan berpindah ke hari 150. Hari yang merupakan di mana mafia Korea dan mafia Rusia bertemu di sebuah pelabuhan. Tiba-tiba puluhan polisi datang siap menyergap mereka. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata di dalam kotak peti itu hanya berisi alat memancing alias alat memainkan alat kencing. 배에서 많이 외로웠나 봅니다. Polisi wanita itu kecewa dan ditertawakan oleh komplotan gangster ini karena ternyata narkobanya diselundupkan di tempat lain yang ditunggu oleh Hyun-so. Dan setelah kesepakatan bisnis antara Ketua Ko dan mafia Rusia, hal mengejutkan pun terjadi. Ketua Ko beserta mafia Rusia dibantai habis oleh Han dan pengikutnya. 씨발 양아치.
Hyun-soo kemudian meminta Han untuk menembak lengannya untuk mengelabui para rekan polisinya bahwa dia tertembak oleh mafia Rusia. Dan singkat cerita, Hyun-soo kemudian dipanggil oleh Seon dan ditunjukkan video rekaman pembunuhan ibunya. Dan saat itu juga dia tidak menyangka bahwa pelakunya adalah rekan mafianya sendiri. Saat sedang melakukan pesta atas keberhasilan kudetanya, Hyun-soo menelepon Han bahwa ada orang yang mengetahui identitas Han. Dan Han pun langsung menuduh Go Byung sebagai pelaku penyebar identitasnya. Dan kemudian Hyun-soo mengatakan bahwa posisi Han sekarang sedang dalam bahaya karena surat penangkapannya akan dikeluarkan pada malam itu juga. 나 곧 내사 들어갈 거예요. 지금 형도 위험해. 내일 안으로 영장 나와서 압수수색 들어간대요. Strategi polisi untuk mengedudombakan Han dan Go Byung berhasil. Go Byung datang ke kantor Han dan dia langsung dibunuh oleh Han. Setelah itu Han membawa semua narkobanya dan pergi menemui Hyun-soo. Dan di luar gedung tampak Inspektur Cheon dan anak buahnya mengawasi mereka. Singkatnya, Hyun-soo langsung bertemu Han. Ia langsung bertanya apakah benar dia telah membunuh ibunya. Han pun mengatakan dia telah gelap mata dan mengakuinya. Dia pun menodongkan senjata kepada Hyun-soo, namun Hyun-soo berkata polisi sudah mengepungnya. Han pun langsung menembak para polisi yang datang dan para polisi itu pun tewas di tangan Han. Dan Hyun-soo pun pingsan setelah Han menembaknya persis di samping kepalanya. Ketika Han berjalan keluar, dia langsung ditabrak oleh mobil yang ternyata itu adalah Cheon. Han pun langsung sekarat dan Cheon langsung mengambil kunci mobilnya untuk mengambil narkoba yang dibawa Han. Tak lama Hyun-soo kembali muncul dan menembak mati inspektur polisi itu. Pistol yang Hyun-soo pakai untuk menembak Cheon, dia simpan di tangannya Han. Kemudian dia menutup mulut dan hidungnya Han hingga tewas. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Merciless. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih, saya pamit.